wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan, Kelompok 1 Semester 2. Teori belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses untuk mencari ilmu dengan cara menganalisa, mengamati, dan membaca. Jadi setelah kita belajar itu, kita ada perubahan tingkah laku dan mendapat ilmu. Sedangkan pembelajaran adalah proses kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Proses kita dalam belajar. Menurut para ahli, Redbird dikutip Supriyaja 2010, belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Menurut Yanto tahun 2010, seseorang dikatakan belajar kalau dapat melakukan sesuatu dengan cara latihan-latihan sehingga yang bersangkutan menjadi berubah. Lalu pada buku Keller yang berjudul Motivational Design for Learning and Performance. Nah, di sini ada 4 faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menciptakan aktivitas belajar yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Yaitu ada apa aja sih? Keempat komponen tersebut yaitu singkatannya ARCS yang merupakan singkatan dari Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction. Nah, terus sekarang kita masuk ke motivasi belajar. Jadi motivasi itu merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkan. Nah, lalu apa sih fungsi motivasi di dalam belajar itu? Jadi motivasi belajar itu mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar, serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai dengan apa yang diharapkan. Lalu ada cara-cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu ada memiliki tujuan belajar. Yang kedua itu menentukan target belajar. Yang ketiga menghilangkan rasa suka menunda-nunda pekerjaan. Lalu yang keempat bisa berdiskusi dengan teman. Yang kelima membuat motivasi belajar. Jadi teori atribusi adalah teori yang membahas tentang bagaimana perilaku seseorang itu terbentuk. Jadi dengan teori atribusi ini kita bisa menarik kesimpulan dari perilaku seseorang tersebut. Jadi kita bisa tahu faktor penyebabnya itu apa. Nah, faktor penyebabnya itu ada 2. Yang pertama itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang muncul dari diri kita sendiri. Sedangkan kalau faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh lingkungan di sekitar ataupun orang-orang di sekitar. Terus untuk menganalisis teori atribusi ini terdapat 3 dimensi. Yang pertama itu adalah lokasi penyebab. Jadi di lokasi penyebab ini kita melihat bagaimana akar penyebab dari masalah tersebut. Jadi kita analisis dulu sampai dalam. Jadi kayak faktor internal dia itu menyebabkan faktor internal atau faktor eksternal. Contohnya itu misalnya ada seorang murid, dia itu kurang bisa dalam matematika. Jadi kita analisis dulu dia itu kurang bisa matematika karena dia memang tidak bisa atau karena pelajaran matematika yang susah. Terus yang kedua ada stabilitas. Stabilitas itu kita lihat apakah dia konsisten nilai matematika itu selalu turun atau enggak. Berarti kalau misalnya nilai matematika selalu turun, kemungkinan kan bisa dari diri dia sendiri. Terus kita juga menganalisis anak-anak kelasnya juga apakah nilainya mereka juga di bawah KKM atau gimana. Terus habis itu yang terakhir adalah pengendalian. Jadi di pengendalian ini setelah kita tahu penyebab masalahnya, kita jadi tahu kita jadi tahu bagaimana cara mengendalikannya, entah dari diri sendiri ataupun lingkungannya yang diubah agar murid itu. Self-concept atau konsep diri merupakan pandangan atas sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi, seseorang itu harus tahu tentang karakteristik serta kepribadiannya masing-masing. Selanjutnya, jenis-jenis konsep diri yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, konsep diri positif yang bersifat stabil serta merupakan seseorang yang tahu detail tentang dirinya. Kedua, konsep diri negatif. Menurut Calhoun dan Alcochella 1990, konsep diri negatif ini terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, seseorang yang benar-benar tidak tahu tentang dirinya. Yang kedua, seseorang yang memandang dirinya terlalu sempurna, teratur, dan terlalu stabil. Selanjutnya, konsep-konsep diri ini
terbagi menjadi 5. Yang pertama aspek fisiologis, yang kedua aspek psikologis, yang ketiga aspek psikososiologis, yang keempat aspek psikospiritual. Teori kognitif sosial. Nah, teori kognitif sosial ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura dari teori behavioristik. Dalam teori ini berpandangan bahwa tidak hanya perilaku saja yang mempengaruhi proses belajar, namun juga faktor lingkungan, sosial, dan kognitif dari peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu proses yang mempengaruhi teori kognitif sosial. Ya, di sini tuh ada 4. Yang pertama tuh attention atau perhatian, yang kedua tuh mengingat atau reproduction proses, yang ketiga tuh ada proses penilaian tingkah laku atau behavioristic behavior proses, yang ketiga, yang keempat ada motivasi atau penguatan. Nah, yang pertama tuh kan ada attention process. Nah, attention process di sini tuh ya proses mengamati sebuah tingkah laku atau tindakan yang akan kita tiru. Nah, yang kedua itu ada mengingat. Nah, mengingat di sini tuh yaitu proses memasukkan informasi dari tindakan atau perilaku yang telah kita amati. Yang ketiga ada peniruan tingkah laku. Nah, peniruan tingkah laku di sini tuh setelah yaitu implementasi setelah kita mengamati dan mengingat tindakan tersebut. Nah, yang terakhir itu penguatan dan motivasi. Nah, di sini tuh perannya sangat penting karena dapat menentukan sejauh mana perilaku atau tindakan yang sudah kita tiru. Selanjutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi teori kognitif sosial. Di sini pertama ada faktor personal, terus kedua ada faktor lingkungan, ketiga ada faktor perilaku. Faktor personal di sini tuh seperti kewibawaan dan kepribadian dari peserta didik tersebut. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan di sini tuh contohnya tuh seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Nah, yang ketiga ada perilaku. Perilaku di sini tuh perubahan perilaku setelah kedua faktor tersebut. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan karena kesenangan atau bahagia yang didapatkan setelah melakukan aktivitas tersebut. Berikut ada beberapa teori motivasi yang dapat saya jelaskan. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki hierarki kebutuhan yang berada dan harus memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu teori X dan Y. Teori ini mengasumsikan bahwa manajer memiliki 2 tipe pandangan terhadap karyawan. Teori X yang menganggap bahwa karyawan tidak suka bekerja dan harus dipaksa, dan teori Y yang menganggap bahwa karyawan suka bekerja dan harus diberi kesempatan untuk memimpin dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu kebutuhan prestasi. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki kebutuhan untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan mereka, yang disebut kebutuhan prestasi. Yang keempat yaitu teori ekspektasi. Teori ini menyatakan bahwa motivasi individu untuk mencapai tujuan hidup tertentu didasarkan pada 3 faktor. Yang pertama yaitu harapan, yang kedua yaitu instrumentalis, yang ketiga yaitu valensi. Harapan adalah keyakinan individu bahwa usahanya akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu instrumentalis, adalah keyakinan bahwa hasil tersebut akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu valensi, adalah tingkat keinginan individu terhadap imbalan tersebut. Yang kelima yaitu teori self-determination.
Teori ini mengatakan bahwa individu memiliki 3 jenis motivasi yang berbeda. Yang pertama yaitu otonomi, yang kedua yaitu kompetensi, dan yang ketiga yaitu hubungan sosial. Otonomi adalah kebutuhan untuk merasa memiliki kontrol atau tindakan atas diri sendiri. Kompetensi adalah kebutuhan untuk merasa mampu menyelesaikan tugas yang sulit, dan hubungan sosial adalah kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi intrinsik antara lain yaitu yang pertama, keterampilan dan kompetensi. Ketika seseorang merasa kompeten dalam suatu bidang, mereka cenderung merasa lebih termotivasi untuk melakukan tugas. Yang kedua yaitu rasa pencapaian. Seseorang akan merasa lebih termotivasi untuk mencapai tersebut jika ia tertantang dan memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga yaitu kreativitas dan tantangan. Ketika seseorang merasa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah dengan cara kreatif, maka akan merasa lebih termotivasi dan lebih terlibat dalam tugas tersebut. Yang keempat yaitu rasa kebebasan dan otonomi. Ketika seseorang diberi ruang untuk memilih cara dan waktu mereka menyelesaikan tugas, mereka cenderung merasa lebih termotivasi karena mereka memiliki kendali atas tindakan mereka sendiri. Yang kelima yaitu kepuasan batin. Yang kelima yaitu kepuasan batin dan minat seseorang. Seseorang yang melakukan tugas atau aktivitas yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai pribadi, mereka cenderung merasa lebih termotivasi karena mereka merasa bahwa tugas atau aktivitas tersebut memiliki arti yang penting dalam hidup mereka. Yang keenam yaitu pengakuan dan dukungan seseorang. Seseorang yang merasa diakui dan didukung oleh akan lebih termotivasi untuk melakukan tugas dan aktivitas tersebut karena muncul rasa bangga dan kepuasan yang merupakan motivasi tersebut. Yang terakhir yaitu ada cara meningkatkan motivasi intrinsik. Yang pertama yaitu kenali minat dan kekuatan diri sendiri. Seseorang yang mengenal minat dan kekuatan diri sendiri cenderung lebih termotivasi dalam melakukan aktivitas yang sesuai minat dan kemampuan tersebut. Yang kedua yaitu berikan ruang untuk kreativitas. Memberi ruang untuk kreativitas dan inovasi dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dapat membantu meningkatkan motivasi intrinsik. Yang ketiga yaitu memberikan tanggung jawab dan otonomi. Memberikan tanggung jawab dan otonomi dalam melakukan tugas dapat membangun rasa percaya diri dan berani untuk mengambil keputusan.